Putri Chandrawati terekam CCTV naik lift berdua dengan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo langsung murung. Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga terdakwa Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Ferdy Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang. Pada saat berangkat dari Magelang pun juga yang nyalakan mobil siapa? Saudara kan? Saya. Lah iya. Tapi apakah Ricky duduk di belakang dan Joshua? Enggak kan? Enggak. Lah iya. Lucu kan? Lah iya lucu. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak. Mohon Siap, maaf, ini bisa iya. dibuka. Ya, izin Pak Kuat. Iya. Dia senang dibuka. Ya, jadi Saya mau bertanya sama Bu. Oh silahkan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Di atas, jadi kita tolong diputarkan kembali untuk memastikan 16-18. Baik yang mulia. Ya, 16-18 supaya kita lihat Kuat itu nanti seperti apa, keluar dari mana. Itu maksudnya ya penasihat hukum ya. Baru-baru ini rekaman CCTV yang menampilkan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf naik lift bersama menuai sorotan. Rekaman itu diputar dalam persidangan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 20 Desember 2022. Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf terekam CCTV naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Putri dan Kuat naik ke lantai 3 setelah melakukan tes PCR. Putri saat itu tampak mengenakan baju bermerek Balenciaga, sementara Kuat tampak memakai kaos warna hitam. Tak hanya itu, Putri juga menjinjing satu tas berukuran sedang. Indikator lantai lift menunjukkan kedua terdakwa itu menuju ke lantai 3. 3 menit berselang, Kuat Ma'ruf kemudian turun ke lantai 1 menggunakan tangga di samping lift. Kemudian rekaman yang diputar itu disaksikan langsung oleh Ferdy Sambo. Ekspresinya pun tak lupa disorot sebagaimana dilihat. Sayangnya, Sambo saat itu memakai masker yang hanya menyisihkan raut wajah, dahi, dan matanya saja. Ia tampak mendongak memperhatikan rekaman dengan seksama. Duduk di samping sang kuasa hukum, mantan Kadif Propam itu pun tak bisa berkata apa-apa. Melalui kesaksian Saudari Susi, ternyata terungkap satu fakta baru ya. Diduga Kuat ini bisa memerintah istri dari seorang Irjen. Ternyata juga di tanggal 7 yang memegang-megang Bu Putri itu ternyata bukan apa namanya, secara kesaksian bukanlah siapa namanya almarhum Brigadir Yosua, melainkan saudara Kuat Ma'ruf katanya, untuk memastikan apakah kondisi Ibu Putri baik atau tidak. Ternyata katanya badannya dingin gitu ya. Ketika bertemu secara langsung, Bu Rosti menanyakan. Nah, namun kan tidak dijawab. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan jawaban. Sebenarnya hubungannya seperti apa? Begitu, Pak Tisa. Hubungan ini hubungan apa? Dalam konteks apa? Majikan bawahan? Karena kan hanya seorang sopir Kuat Ma'ruf, Bang Martin. Jadi, Bung Andro, kalau hanya untuk mendapatkan jawaban ataupun penegasan hubungan antara bawahan dengan atasan,
Saya pikir itu tidak perlu ditanya. Nah, yang ditanyakan oleh ibunya siapa namanya almarhum Brigadir J kan sebenarnya penegasan. Ada nggak hubungan lain gitu ya? Misalkan dalam tanda petik hubungan dekat gitu, misalkan ya teman tapi mesra atau apa, misalkan loh. Nah, tapi kan nggak dijawab. Akhirnya makanya kita tidak dapat jawabannya. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua yang dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu? Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si Putri. CCTV tersebut juga mengungkap terdakwa Ricky Rizal juga naik ke lantai 3 menggunakan lift dan turun pukul 15.53 waktu Indonesia Barat waktu CCTV. Kemudian pukul 15.56 waktu Indonesia Barat, Richard masuk ke rumah dan naik ke lantai 3 menggunakan lift dan berselang 7 menit Richard kembali turun. Setelah itu Putri kemudian terlihat turun menggunakan lift pukul 16.21 waktu Indonesia Barat waktu CCTV. Putri dengan membawa tas besar biru dan tas jinjing berwarna coklat. 5 menit berselang, Ferdy Sambo terlihat turun dari lantai 3 menggunakan lift bersama dengan anjing pudel berwarna putih. Sambo terlihat menggunakan pakaian dinas lapangan berwarna coklat dan keluar menuju garasi. Adapun dalam persidangan tidak diperkenankan mengambil gambar sehingga tampilan CCTV tidak bisa diperhatikan langsung ke publik. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Propam kala itu Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan penyusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 Junto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto, pasal 55 KUHP.